Ketegangan di perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, bukan hanya sekadar peringatan diplomatik atau patroli terbatas, tetapi sebuah operasi besar-besaran yang diluncurkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut atau TNI AL. Operasi ini merupakan bentuk respons tegas atas meningkatnya aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan negeri jiran. Selama bertahun-tahun, wilayah perbatasan laut ini telah menjadi area rawan konflik. Tidak hanya karena posisinya yang strategis secara geografis, tetapi juga karena kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Laut merupakan aset vital bangsa. Dari sinilah ikan dan hasil laut lainnya menjadi sumber penghidupan jutaan nelayan Indonesia. Namun kekayaan ini justru seringkali menjadi incaran kapal-kapal asing, termasuk dari Malaysia. Sejarah panjang hubungan Indonesia dan Malaysia telah diwarnai oleh berbagai dinamika. Meski kedua negara tergabung dalam ASEAN dan memiliki kerja sama bilateral di banyak bidang, masalah perbatasan, khususnya di laut, tetap menjadi isu yang sensitif. Beberapa titik di wilayah perairan, seperti di Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan perairan Kalimantan, merupakan zona abu-abu yang kerap menjadi sumber ketegangan. Pelanggaran batas wilayah dan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah hal baru. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menangkap ratusan kapal asing, termasuk yang berbendera Malaysia. Dalam beberapa kasus, awak kapal pun harus menjalani proses hukum di Indonesia. Sementara itu, Malaysia seringkali menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari ZEE mereka. Perbedaan penafsiran garis batas menjadi pangkal persoalan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran ini meningkat tajam. Kapal-kapal nelayan asing bahkan diduga sudah beroperasi secara terorganisir, menggunakan kapal dengan teknologi tinggi dan perlengkapan pencari ikan yang merusak lingkungan. Bukan hanya merugikan Indonesia secara ekonomi, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Merespons situasi tersebut, TNI Angkatan Laut meluncurkan operasi pengamanan laut yang tidak main-main. Beberapa kapal perang dari berbagai armada tempur dikerahkan. Kapal cepat rudal, kapal patroli, dan kapal logistik bekerja sama menjaga kedaulatan maritim. Tidak hanya berpatroli, armada ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pasukan elit TNI seperti Komando Pasukan Katak atau Kopaska, serta Satuan Marinir ikut diterjunkan. Kopaska dikenal sebagai pasukan khusus yang ahli dalam peperangan laut, sabotase, dan misi-misi bawah permukaan. Sementara Marinir memperkuat kehadiran fisik di pulau-pulau kecil dan titik-titik strategis lainnya. Ini adalah operasi yang tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga pesan politik yang kuat. Indonesia tidak akan membiarkan pelanggaran kedaulatan terjadi begitu saja. Dalam salah satu patroli, sebuah insiden menegangkan terjadi. Kapal ikan berbendera Malaysia tertangkap basah sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Menyadari kehadiran kapal perang TNI AL, kapal tersebut mencoba kabur dengan melakukan manuver berbahaya. Namun, upaya tersebut gagal. Dalam proses pelarian, kapal mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam di perairan abu-abu antara Indonesia dan Malaysia. Seluruh awak kapal berhasil diselamatkan oleh personel TNI AL dan saat ini tengah menjalani proses hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa hak-hak mereka tetap dipenuhi sesuai dengan hukum internasional, namun penegakan hukum tidak akan ditawar. Insiden ini menjadi sorotan luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Media di kedua negara menyajikan informasi dengan sudut pandang masing-masing. Di Indonesia, insiden ini dipandang sebagai keberhasilan dalam menjaga kedaulatan. Di Malaysia, sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk agresi militer yang perlu direspon dengan serius. Pemerintah Malaysia memberikan respons yang hati-hati. Meski belum mengeluarkan pernyataan resmi bernada keras, berbagai komentar dari politisi dan media menunjukkan kegelisahan.
Beberapa tokoh politik Malaysia mendesak agar pemerintah mereka melakukan perundingan secepatnya untuk menghindari konflik terbuka. Namun ada juga pihak yang justru menuduh Indonesia melakukan intimidasi. Kehadiran kapal perang Indonesia di perairan yang diklaim Malaysia dianggap sebagai provokasi. Padahal, dari sudut pandang Indonesia, langkah ini murni upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap wilayah kedaulatan negara. Pihak internasional pun mulai angkat bicara. Pengamat militer dan hubungan internasional mengingatkan bahwa konflik semacam ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa memicu eskalasi yang berbahaya. Apalagi, posisi perairan ini strategis, berada di jalur perdagangan internasional yang padat. Di tengah meningkatnya tensi, pemerintah Indonesia tetap membuka pintu diplomasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirimkan nota protes resmi kepada pemerintah Malaysia. Dalam nota tersebut, Indonesia menyatakan keberatan atas pelanggaran yang terjadi dan meminta agar Malaysia menindak kapal-kapal nelayannya. Nota diplomatik itu bukan sekadar simbolik, tetapi langkah hukum yang memiliki bobot dalam hubungan internasional. Indonesia juga telah melibatkan organisasi-organisasi seperti International Maritime Organization dan ASEAN untuk memastikan bahwa penyelesaian dapat ditempuh secara damai. Namun, Indonesia menegaskan bahwa pendekatan diplomatik tidak berarti kelemahan. Justru, diplomasi dan kekuatan militer berjalan beriringan. Di satu sisi, Indonesia tetap terbuka untuk perundingan. Di sisi lain, TNI tetap berjaga untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran. Di dalam negeri, dukungan terhadap TNI AL mengalir deras. Banyak masyarakat, terutama para nelayan, merasa aman dengan kehadiran patroli militer. Mereka yang selama ini merasa was-was dengan kehadiran kapal asing, kini bisa kembali melaut dengan tenang. Media sosial dipenuhi dengan tagar dukungan seperti "Id Jaga Laut Kita", "Indonesia Siaga", dan "Bela Kedaulatan". Video-video pendek yang menunjukkan kapal perang Indonesia beraksi di lautan viral dan mendapat apresiasi tinggi. Beberapa tokoh nasional bahkan menyerukan agar Indonesia membangun kekuatan maritim yang lebih tangguh. Mereka menyadari bahwa tantangan di laut akan terus meningkat, apalagi dengan meningkatnya persaingan global atas sumber daya alam laut. Operasi ini tidak hanya dilakukan oleh TNI AL. Beberapa instansi lain juga terlibat aktif, seperti Bakamla, Polisi Air dan Udara, PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, hingga Bea Cukai. Koordinasi lintas sektor ini penting untuk memastikan pengawasan tidak hanya bersifat militer, tapi juga administratif dan hukum. Setiap kapal asing yang masuk tanpa izin tidak hanya dihadapkan pada kekuatan militer, tetapi juga proses hukum dan sanksi administratif. Pemerintah bahkan berencana memperkuat infrastruktur pengawasan laut. Dari pembangunan pos pantau, radar pantai, hingga sistem pengawasan satelit, semuanya diarahkan untuk menjadikan wilayah laut Indonesia lebih aman dan terkendali. Konflik di perbatasan laut tidak hanya berdampak pada aspek militer atau diplomatik. Ada dampak besar yang dirasakan secara ekonomi. Pencurian ikan oleh kapal asing mengakibatkan kerugian miliaran rupiah setiap tahunnya. Selain itu, kerusakan ekosistem akibat praktik penangkapan ilegal juga berdampak jangka panjang. Dengan operasi ini, Indonesia berharap bisa memulihkan kerugian tersebut sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha perikanan. Investasi di sektor perikanan dan kelautan pun diharapkan meningkat seiring membaiknya situasi keamanan. Ke depan, Indonesia berkomitmen memperkuat pertahanan maritimnya. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan anggaran pertahanan untuk modernisasi, kapal perang, pelatihan personel, dan peningkatan kerja sama internasional. Latihan militer gabungan juga direncanakan, baik dengan negara-negara sahabat maupun dengan antar satuan dalam negeri. Semua ini demi menjaga stabilitas dan menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman di perairan. Apa yang terjadi di perairan Indonesia dan Malaysia bukan hanya soal sengketa wilayah. Ini adalah soal kedaulatan, soal harga diri bangsa, dan Indonesia telah menunjukkan bahwa ia siap membela haknya dengan cara yang bijak tapi tegas.
Apakah ketegangan ini akan mereda atau semakin memanas? Kita belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur satu langkah pun untuk mempertahankan tanah airnya, dari darat, laut, hingga udara.